Gadis ini sangat terkejut ketika mengetahui direktur yang ditunggu-tunggu seluruh perusahaan adalah suami yang baru saja dinikahinya. Pasangan itu baru saja makan bersama, tapi kini suaminya menjadi atasannya. Ternyata keduanya pernah bertemu di sebuah pesta sehari sebelumnya. Karena gadis itu ingin menghindari pernikahan yang diatur keluarganya, dia berdandan seperti pelacur untuk membuat pasangan nikahnya lari saat melihatnya. Tapi tak disangka, detik berikutnya gadis itu jatuh ke pelukan direktur dan langsung tertarik padanya. "Nona, apakah kamu tidak apa-apa?" "Aku tidak apa-apa." Saat ini sebuah suara terdengar di telinga direktur. "Aku terpaksa menjualnya demi uang." Tapi gadis itu salah paham bahwa direktur ingin menjual tubuhnya untuk melunasi utangnya, jadi dia mulai mengawasinya. Saat ini direktur juga selesai menjawab telepon, jadi dia memperhatikan pakaian aneh gadis itu. "Kamu pembantu rumah yang mana?" Tapi secara kebetulan, ibu gadis itu mengetahui bahwa gadis itu juga ada di sini. Jadi gadis itu segera menariknya pergi agar ibunya tidak mengungkapkan identitas aslinya. Lalu direktur juga ingin melarikan diri, tapi ditarik kembali oleh tangan kakeknya. Seseorang membelinya. Ternyata kakek direktur ingin mengenalkannya pada nona muda grup Chow. "Kakek, aku juga tidak memakan makanan seburuk itu saat lapar. Tampan, tolong hargai aku sedikit. Apakah kamu masih malu?" Saat melihat makanan yang begitu lezat akan dirampok, gadis itu segera melangkah maju untuk menyelamatkan direktur. "Siapa kamu? Tidak peduli siapa aku, tapi dia laki-lakiku, siapa yang membiarkanmu menyentuhnya?" Begitu saja direktur dipimpin pergi oleh gadis itu. Lalu gadis itu memarahinya, "Tidak peduli seberapa kamu kekurangan uang, kamu tidak boleh menjual dirimu seperti itu. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Po, tapi dia pikir aku menjual tubuhku. Sebenarnya aku tidak kekurangan uang, hanya karena alasan keluarga, aku harus menikah agar aku dapat mengajukan pendaftaran rumah tangga." Saat gadis itu mengetahui bahwa direktur juga dipaksa untuk menikah, dia memikirkan apa yang dikatakan ibunya. "Selama kamu patuh menikah, kami semua akan mendengarkanmu di masa depan. Jika kamu ingin menikah, temukan aku penduduk asli sini." Begitu saja dua orang yang belum lama saling kenal pergi untuk mengambil akta nikah. Tapi saat gadis itu ingin memberikan akta nikah itu kepada direktur dan pergi, direktur menarik tangannya kembali. "Tolong pindah ke rumahku malam ini." Direktur tidak ingin gadis itu mengetahui identitasnya, jadi setelah bekerja, dia mengendarai sepeda motor yang disiapkan asistennya untuk pulang. Saat melihat jam tangan berlian di tangannya terlalu mencolok, dia melemparkan jam tangan bernilai miliaran dolar itu ke trotoar. Tapi saat direktur baru saja kembali ke rumah, dia menemukan gadis itu mengenakan cincin bernilai miliaran di tangannya. Ada kupu-kupu di sana. Setelah disela oleh